Saya Koswara, asal dari Tegal Panjang, Kecamatan Sucinaraja, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dinas Pendidikan SD 5 Tegal Panjang siap mengikuti UKIN, program studi yaitu Pendidikan Agama Islam, asal Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Saya siap melaksanakan UKIN pada tanggal 25 Agustus 2023. Demikian dari saya. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa akan dipimpin oleh Moja. Silakan Moja. Sikap duduk rapi. Sikap berdoa. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, siapa yang tidak hadir hari ini? Ayu Bella, Alisa, Kenapa? Sakit. Ya, untuk yang sakit kita doakan semoga mereka cepat sembuh. Berdoa di dalam hati untuk mereka. Bi barokatil Al-Fatihah. Sebelum kita mengajak ke pelajaran, kita akan literasi dulu ya. Baca surat Al-Alaq.
kita akan menyanyikan lagu nasional ya. 17 Agustus yang akan dipimpin oleh Tajnia. Sekarang tanggal 25 selalu diperingati Hari Pendidikan Guru Republik Indonesia atau Hari PGRI. Kenapa Bapak memakai baju PGRI? Karena sekarang tanggal 25 Agustus dan setiap tanggal 25 diwajibkan untuk memakai baju PGRI. Sebelum menginjak ke pelajaran kita absen dulu ya. Yang pertama Agnia Tahra, Ahmad Sultan, Alvin Setiawan, Ayu Bella, Erni, Moja, Muhammad Aspi, Rapa, Rahnia, Sandi, Rasya, Sandi Firmansyah, Sajeni, Silka, Wildansyah, Karisa, Gebila, Tajnia. Kita akan belajar tentang mengenal usia balik. Kalian apa tahu kalian tentang balik? Apakah kalian tahu tentang tanda-tanda balik? Tidak tahu. Nah, kita akan membahas itu. Ada dua, yaitu balik menurut ilmu fikih dan balik menurut ilmu biologi ya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Apa saja yang harus dicapai oleh kalian semua? Yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar. Jangan ngobrol, hei. Yang kedua, menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi. Yang ketiga, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih, ilmu biologi dengan benar. Dan yang keempat, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Jadi ada berapa tadi tujuan pembelajaran? 4.
Itu yang harus kita capai dan akan kita pelajari hari ini. Semuanya siap? Dan yang akan kita pelajari hari ini yaitu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Lalu apa yang dimaksud dengan fikih? Kalian tahu fikih? Nah, fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Nah, sekarang kalian telah dikasih tongkat yang berisi tentang cerita. Nah, keluarkan siapa yang mendapatkan tongkat tersebut. Nah, kalian sudah mendapatkan tongkat tentang cerita usia balik. Mana? Tunjukkan tongkatnya. Iya. Nah, kita akan menunjuk salah seorang untuk ke depan yang sudah mendapatkan tongkat. Ya, untuk yang pertama Erni. Pada suatu pagi, Aisyah merasa lemah saat bangun tidur. Kepala Aisyah pusing, badannya juga panas. Aisyah pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan berwudu. Tiba-tiba Aisyah kaget saat melihat ada bercak darah di celananya. Aisyah tidak jadi ke kamar mandi. Aisyah, kok belum siap-siap? Ayo, ibu sudah menunggu kita untuk sholat berjamaah. Tegur Kak Faizah yang sudah mengenakan mukena. Kak, Aisyah sudah keluar darah, kata Aisyah malu-malu. Kak Faizah mengerti maksud Aisyah. Dia langsung pergi ke kamar Kak Faizah. Kak Faizah sedang melepaskan mukenanya. Dia mengambil sesuatu dari dalam lemari. Lalu Kak Faizah mengajak Aisyah ke kamar mandi. Tak lama kemudian mereka pun keluar dari kamar mandi. Aisyah ingin berwudu, mau salat subuh berjamaah. Akan tetapi Kak Faizah berkata, Aisyah lebih baik beristirahat lagi di kamar. Aisyah pun mengikuti saran Kak Faizah. Dia kembali ke kamarnya. Setelah subuh, ibu masuk ke kamar Aisyah. Ibu membawa susu hangat dan roti. Aisyah makan roti dan minum susu dulu supaya tidak lemas. Ibu menyuapi Aisyah sambil berkata, Aisyah sedang mengalami apa yang disebut haid, atau menstruasi. Aisyah, jangan takut. Haid itu sudah biasa terjadi pada anak perempuan seumur kamu. Oh iya, tadi Aisyah lihat darah haidnya berwarna apa? Tanya ibu. Darahnya berwarna merah terang, jawab Aisyah. Nah, warna merah terang biasanya terlihat pada hari pertama dan kedua saja.
Darah yang keluar di awal menstruasi biasanya berwarna terang dan keluar cukup banyak. Darah itu akan berubah warna menjadi kecoklatan atau gelap pada hari-hari terakhir menstruasi, kata ibu. Oh begitu ya, Bu. Darah menstruasi yang baru keluar itu memang agak berlendir dan bau. Ya Bu, tanya Aisyah. Ya, itu sudah biasa Aisyah, makanya darah haid itu harus rajin dibersihkan. Nasihat ibu. Kenapa bagian bawah perut Aisyah seperti kembung dan sakit? Ya, punggung Aisyah juga kram, tanya Aisyah. Aisyah sakit seperti itu sudah biasa terjadi di awal masa haid. Nanti juga hilang sendiri kok. Kamu hanya perlu istirahat supaya sehat kembali, kata ibu. Selanjutnya cerita yang kedua, Ahmad Sultan. Bacalah kisah berikut. Tengah malam Ahmad tiba-tiba terbangun karena celananya basah. Ahmad melihat jam di dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Gerakan Ahmad membuat Man terbangun. Ahmad, kamu kok sudah bangun sekarang? Aku kan masih jam 2 pagi, kata Lukman. Aku enggak sengaja kencing, kata Ahmad dengan wajah malu-malu. Wah, sudah besar kok masih ngompol, canda Lukman kepada Ahmad. Setelah mengambil celah pengaci di lemari dan hendak pergi ke kamar mandi, tiba-tiba Lukman mencegat Ahmad. Tunggu Ahmad, air kencingnya kok sedikit, kenapa cuma terkena celana, tidak tercecer di tempat tidur, tanya Lukman. Iya nih, enggak tahu juga aku, jawab Ahmad singkat sambil berlari ke kamar mandi. Tak lama kemudian Ahmad sudah kembali dari kamar mandi dengan celana yang baru dan bersih. Ahmad, apa kamu merasakan sesuatu yang aneh waktu mengompol jadi selindik? Lukman aneh ngagak tuh, tapi aku tidak tadi sempat bermimpi sebelum akhirnya terbangun, jawab Ahmad. Mimpi apa, tanya Lukman kepada Ahmad. Aku sudah lupa mimpinya. Yang telah jelas waktu mengompol tadi rasanya berbeda dari kencing biasa, jawab Ahmad.
Ah, enggak salah lagi kamu tuh, bukan ngompol, tapi baru saja mimpi basah. Nah, sekarang kalian telah mendengar tadi apa cerita tentang kisah-kisah tadi. Kalian dapat mengisi atau membuat kesimpulan tentang pengertian haid dan juga tentang mimpi basah. Ada di halaman 62 dan halaman 60. Nah, sekarang kalian isi di sana ya. Sudah selesai semua mengisi di kolom aktivitasku? Sudah. Nah, sekarang kita ice breaking dulu ya, biar tidak panik. Oke? Oke. Berdiri semua. Berdiri, kita siap. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, tubuh yang rapi siap berdoa. Takut-takutan tangan diputar, ulung-ulung tangan digulung, mulai melingkar tegak bundar, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semua. Nah, setelah tadi membahas kedua, yaitu menurut ilmu fikih, yang pertama yaitu ada haid dan yang kedua mimpi basah. Nah, sekarang yang ketiga yaitu berumur 15 tahun. Nah, itu sudah menginjak usia balik. Lalu kewajiban apa bila kita sudah haid atau mengalami mimpi basah, yaitu dengan mandi besar. Apa saja tata cara mandi besar? Yang pertama yaitu mencuci kedua telapak tangan. Yang kedua, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. nah, mencuci alat kelamin dengan tangan kiri. Yang ketiga, membersihkan tangan kiri, menggosokkan ke tanah atau pakai sabun. Yang keempat, berwudu sempurna. Yang kelima, menyela rambut kepala dengan air. Jika rambut lebat atau menuangkan air sebanyak 3 kali. Jika yakin bisa masuk ke pangkal rambut. Yang keenam, menuangkan air pada anggota badan. dan yang terakhir, Membasuh kaki. nah, itu kewajiban bagi orang yang terkena hadas besar, yaitu haid atau mimpi basah. Mengalami mimpi basah. Lalu apa larangan bagi orang yang berhadas besar? Yang satu, Membaca Al-Quran. tidak boleh membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Yang kedua, berdiam diri di masjid. Yang ketiga, tawaf.
Dan yang keempat yaitu salat sujud tilawah dan sujud tasyakur. Ya. Mengerti semua? Tahu sekarang tentang apa larangan bagi yang berhadas besar dan apa dan tata cara tentang mandi besar ya. Nah, kesimpulannya usia balik menurut ilmu fikih itu ada tiga. Yang pertama yaitu mimpi basah, yang kedua haid, dan yang ketiga berumur 15 tahun. Dan kalian sudah tahu tentang tata cara mandi basah, mandi besar, dan larangan bagi yang berhadas besar. Nah, untuk minggu depan kalian searching baik di Google maupun di mana saja tentang apa tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Nah, itu PR untuk kalian di rumah. Semoga kalian bisa mengisinya, nanti lihat di Google. Sekian. Sebelum kita pulang, kita akan berdoa dulu ya. Dan doa akan dipimpin oleh Moja. Silakan Moja. Sikap duduk rapi. Sikap berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian pulang dan hati-hati di jalan ya. Ya. Jangan lupa PR-nya dikerjakan.